Halo semuanya, nama saya Felix. Kali ini saya dan teman-teman saya akan memberikan bab-bab materi tentang pelatihan psikologis. Sebelumnya, untuk teman-teman yang telah menonton video ini, kami ucapkan terima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang pelatihan psikologis. Bab-bab yang akan kami berikan antara lain adalah experiential learning, komunikasi efektif, pembelajaran orang dewasa, training style, dan yang terakhir adalah public speaking. Untuk mengawali materi yang akan kami berikan, saya akan memberikan materi tentang experiential learning. Apa sih itu experiential learning? Experiential learning adalah model pembelajaran yang secara harfiah berarti melakukan aktivitas mengalami dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh David Koch pada awal tahun 1980. Experiential learning tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga berupa tindakan di situasi kehidupan secara nyata. Experiential learning juga melibatkan tindakan, pikiran, dan perasaan. Nah, sebenarnya model pembelajaran experiential learning itu tujuannya apa sih? Nah, di sini ada 3 tujuan dalam model pembelajaran experiential learning, yaitu yang pertama, mengubah struktur kognitif pembelajar, mengubah sikap pembelajar, dan memperluas keterampilan-keterampilan pembelajar yang sudah ada. Apabila salah satu dari elemen tersebut tidak ada, maka 2 di antara ini tidak akan efektif. Nah, model pembelajaran experiential learning ini dapat memberikan kesempatan untuk pembelajar memutuskan apa yang ingin mereka pelajari dan mereka kembangkan, dan memberikan kesempatan para pembelajar untuk membuat konsep apa yang telah mereka pelajari. Tahapan-tahapan dari experiential learning ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengalaman konkret. Tahapan ini akan memberikan suatu stimulus pada pembelajar yang nantinya akan membuat pembelajar ini mendorong suatu aktivitas. Nah, aktivitas ini bisa keluar dari pengalaman masa lalunya, baik informal maupun formal. Aktivitas tersebut bisa disediakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada tahap yang kedua adalah observasi reflektif. Nah, pada tahap ini pembelajar akan mengobservasi apa yang mereka lakukan. Kemudian, apa yang mereka lakukan tersebut direfleksikan diri. Nah, dari hasil refleksian ini, mereka dapat menarik sebuah pengetahuan baru. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yakni konseptualisasi abstrak. Apabila pembelajar sudah melakukan observasi dan refleksi diri, maka selanjutnya pembelajar mengkonseptualisasi teori atau model yang telah mereka pelajari, kemudian diintegrasikan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada tahap ini juga, pembelajar bisa ditentukan apakah pembelajar tersebut sudah memahami teori tersebut atau tidak. Tahapan yang keempat, yang terakhir adalah eksperimentasi aktif. Nah, pada tahap eksperimentasi aktif ini, pembelajar diberikan kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari di situasi sesungguhnya atau situasi yang baru. Nah, itulah seputar tentang experiential learning, teman-teman. Kemudian materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Silakan teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya adalah Stefani dan pada kelompok ini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Sebelum itu, saya akan memberitahu kepada teman-teman mengenai apa itu komunikasi. Menurut Berelson, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain dengan menggunakan kata-kata, angka, gambar, dan lain sebagainya.
Jadi, dalam pengkomunikasian ini biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih. Dan kata kunci dari komunikasi ini adalah saling berbagi mengenai informasi, emosi, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini dikatakan efektif apabila seseorang dapat menyampaikan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada orang lain, dan apabila orang lain atau lawan bicaranya dapat memahami dengan jelas mengenai maksud yang mereka sampaikan. Jadi, kata kunci dari komunikasi efektif ini adalah saling paham. Jadi, informasi satu bisa diterima dan juga bisa disampaikan dengan baik. Nah, kemudian fungsi dari informasi ini apa sih? Nah, di sini Robin menjelaskan bahwa terdapat 4 fungsi dari komunikasi. Yang pertama adalah fungsi kendali, yakni mengkendalikan perilaku orang lain dengan sebuah komunikasi. Yang kedua adalah fungsi motivasi, yakni bisa memberikan motivasi kepada orang lain, entah itu berupa masukan, perintah, atau larangan. Yang ketiga adalah fungsi pengekspresian emosi. Maksudnya di sini adalah komunikasi itu digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dari si narasumber, sehingga orang lain dapat menerima dan memahami apa sih maksud hatinya. Yang keempat adalah fungsi informasi. Fungsi informasi inilah yang paling vital. Jadi komunikasi ini berfungsi untuk saling memberikan atau saling bertukar informasi. Nah, tapi teman-teman, di sini ada loh kendalanya untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif. Robin menjelaskan bahwa terdapat 6 kendala dalam mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah penyaringan atau filter. Di sini, si narasumber memfilter kata-kata atau informasi yang akan dia sampaikan kepada orang lain, sehingga informasi yang dia sampaikan tidaklah utuh. Yang kedua adalah persepsi selektif. Nah, di sini si pendengar yang menyeleksi mengenai informasi apa yang ingin dia terima, sehingga tidak semua informasi dia terima. Yang ketiga adalah gaya gender. Nah, di sini menjelaskan mengenai laki-laki dan perempuan ini memiliki cara penerimaan dan penyampaian komunikasi yang berbeda, sehingga bisa menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Yang keempat adalah emosi. Nah, di sini apabila si narasumber maupun si lawan bicara sedang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil, maka komunikasi akan menjadi tidak efektif, karena nanti biasanya akan terjadi yang namanya salah persepsi. Yang kelima adalah bahasa. Nah, perbedaan bahasa tentunya menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir adalah gaya atau postur tubuh. Nah, biasanya ketika kita melakukan komunikasi dengan gerakan nonverbal yang berbeda, biasanya akan sulit dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, itu dia informasi mengenai komunikasi efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Dian. Sekarang saya mau membahas tentang pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya teman-teman pernah dengar pernyataan seperti ini enggak? Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya lakukan, saya mengerti. Nah, ini merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Confucius, di mana pernyataan ini juga memiliki makna bahwa perlunya pembelajaran aktif. Kemudian ada juga Silberman yang memodifikasi pernyataan ini, di mana dia mengatakan bahwa ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya mendengar dan melihat, saya ingat sedikit. Ketika saya mendengar, melihat, bertanya atau berdiskusi dengan orang lain, maka saya mulai mengerti. Ketika saya mendengar, melihat, berdiskusi, dan melakukan, maka saya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
Ketika saya mengajarkan ke orang lain, maka saya akan menguasainya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran orang dewasa ini, Silberman juga mengemukakan bahwa orang dewasa itu cenderung melupakan apa yang mereka dengar. Ini biasanya berhubungan dengan tingkat kecepatan bicara dari pemateri dan juga tingkat kecepatan dari audiens dalam menerima materi yang disampaikan. Biasanya kalau pematerinya menyampaikannya itu dengan terlalu cepat, biasanya audiens kurang menangkap sehingga apa yang dibicarakan oleh pembicara atau pemateri itu mudah dilupakan. Selanjutnya, dalam studi yang dijelaskan oleh Polio tahun 1984 menunjukkan bahwa para peserta ruang kelas perguruan tinggi berbasis ceramah ternyata tidak memperhatikan sekitar 40% dari waktu yang tersedia. Kemudian, McKessie tahun 1986 juga menjelaskan bahwa siswa hanya mengingat 70% dari apa yang dikatakan pada waktu 10 menit pertama ceramah, kemudian hanya mengingat 20% pada 10 menit terakhir. Jadi maksudnya, siswa ini kurang memperhatikan saat model pembelajaran dilakukan dengan ceramah. Nah, untuk selanjutnya dalam pembelajaran orang dewasa apabila dilakukan dengan ceramah permanen ini akan menimbulkan permasalahan. Nah, Johnson dan kawan-kawan itu menjelaskan ada 5 permasalahan dalam ceramah permanen. Yang pertama itu perhatian audiens menurun seiring setiap menit yang berlalu. Ini maksudnya telah dijelaskan di sebelumnya bahwa siswa itu hanya mampu memperhatikan di 10 menit awal dan 10 menit terakhir saja. Kemudian permasalahan kedua adalah ceramah permanen hanya menarik bagi peserta didik auditoris, karena peserta didik auditoris ini mampu menerima atau mudah memahami materi yang disampaikan berdasarkan apa yang mereka dengar dibanding dengan peserta didik yang visual ataupun kinestetik. Permasalahan yang ketiga yaitu cenderung mendorong terjadinya pembelajaran dalam kadar yang lebih rendah atas informasi yang faktual. Dan yang keempat itu ada mengasumsikan bahwa seluruh siswa memerlukan informasi yang sama dan membutuhkan kecepatan yang sama dalam mempelajarinya. Sedangkan kita tahu bahwa setiap siswa itu dalam memahami materi itu berbeda-beda. Ada yang mudah memahami, ada juga yang lambat memahami materi, sehingga nggak boleh disamaratakan. Kemudian yang kelima adalah orang cenderung tidak menyukainya. Apabila ceramah permanen ini dilakukan dengan durasi yang lama, biasanya itu menimbulkan rasa bosan, sehingga orang cenderung tidak menyukainya. Dan yang terakhir, untuk pembelajaran orang dewasa ini sebaiknya tidak dilakukan hanya ceramah permanen saja, tetapi baiknya untuk dikombinasikan agar mereka lebih bisa memahami bahkan menguasai materi yang diberikan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini dengan saya Dwiki Wahyu Wijayadi dengan NIM 18081261. Pada saat ini saya ingin memaparkan materi mengenai training style kedua yang dimana telah diberikan oleh Bapak pada mata kuliah praktikum pelatihan. Pada materi training style 2 itu dijelaskan bahwa seorang fasilitator atau guru harus memiliki metode pembelajaran selain ceramah yang digunakan untuk metode pembelajaran alternatif, sehingga dirasa tidak monoton atau tidak bosan untuk para siswa, serta untuk para siswa agar lebih aktif dan lebih dan dituntut untuk para siswa untuk lebih aktif serta menimbulkan dan siswa agar lebih aktif serta membuat suasana belajar lebih baik. Pada metode alternatif tersebut dijelaskan terdapat 8 yang dijelaskan oleh Silberman dan Auerbach pada 2013. Diantaranya yang pertama yaitu demonstrasi, yang kedua yaitu studi kasus, yang ketiga pengajaran terpimpin, yang keempat penyelidikan kelompok, yang kelima penelusuran informasi, yang keenam kelompok belajar, yang ketujuh pembelajaran jigsaw,
serta yang terakhir yaitu turnamen belajar. Yang pertama yaitu dijelaskan pada metode pembelajaran demonstrasi, di mana seseorang guru atau fasilitator dituntut untuk memberikan metode pembelajaran dengan memperagakan suatu benda, sehingga hal tersebut dituntut agar setiap siswa berperan aktif untuk memahami serta berdiskusi terhadap materi pembelajaran tersebut. Pada metode pembelajaran yang kedua yaitu studi kasus. Pada metode pembelajaran studi kasus, seorang guru atau fasilitator dituntut untuk memberikan materi atau pembelajaran dengan metode kasus-kasus yang telah terjadi atau belum terjadi, sehingga hal tersebut akan memberikan peran aktif bagi siswa dan guru itu sendiri untuk mencari kasus-kasus atau masalah-masalah sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya, pada metode pembelajaran yang ketiga yaitu pengajaran terpimpin. Pada metode pembelajaran ketiga yaitu pembelajaran terpimpin itu, seorang guru memberikan waktu atau memberikan ruang agar seorang siswa dapat memberikan pemahaman-pemahaman yaitu perihal kesimpulan, tanggapan-tanggapan pada materi pada hari itu, sehingga hal tersebut akan memberikan peran aktif bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya pada metode pembelajaran keempat hampir sama dari pengajaran terpimpin tadi, pada penyelidikan kelompok yang dimana peran siswa juga menjadi peran aktif dari pembelajaran metode pembelajaran ini. Bagaimana seorang siswa harus memberikan pertanyaan perihal materi-materi yang dijelaskan pada hari itu, di mana materi tersebut harus dibuat pertanyaan sehingga jawaban yang diberikan oleh seorang guru menjadi pembelajaran dan menjadi bahan untuk evaluasi dari siswa itu sendiri. Pada metode pembelajaran yang kelima yaitu penelusuran Pada metode pembelajaran yang kelima yaitu penelusuran informasi. Pada metode pembelajaran ini di mana seorang guru memberikan satu selembaran atau kertas kecil yang berisi keterangan tentang informasi, di mana informasi tersebut diharuskan untuk siswa lebih aktif untuk mencari informasi tersebut perihal tanggapan-tanggapan yang dipahami oleh siswa itu sendiri. Pada metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode pembelajaran kelompok. Pada metode pembelajaran kelompok hampir sama seperti metode pembelajaran sebelumnya yaitu pada metode pembelajaran kali ini hampir sama yaitu pembelajaran Pada metode pembelajaran kali ini hampir sama seperti metode pembelajaran sebelumnya yaitu metode pembelajaran penelusuran informasi, di mana pada metode kelompok kali ini siswa diberikan selembaran tentang informasi perihal hal-hal yang dikaitkan pada pertemuan tersebut, di mana materi tersebut yang tadinya dipahami oleh siswa akan dijelaskan kembali ketika pembentukan kelompok terjadi. Siswa tersebut harus menjelaskan kepada masing-masing anggota kelompok tersebut. Selanjutnya teman-teman, pada metode yang ketujuh yaitu metode pembelajaran jigsaw hampir sama seperti metode pembelajaran kelompok, namun bedanya pada metode pembelajaran jigsaw yaitu di mana siswa diberikan dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok ahli dan yang kedua kelompok asal, yang dimana pada kelompok ahli tersebut siswa harus diberikan materi secara ekstra, yaitu diberikan pemahaman yang baik, sehingga pada selanjutnya siswa-siswa yang pada kelompok ahli tersebut akan dipindahkan ke kelompok asal, sehingga pada kelompok asal tersebut siswa harus memberikan tanggapan perihal materi-materi yang dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir yaitu teman-teman pada metode pembelajaran yang terakhir yaitu turnamen belajar. Di sini pada turnamen belajar, guru atau fasilitator memberikan waktu atau ruang untuk para siswa di mana pada metode pembelajaran ini seorang guru memberikan waktu atau memberikan ruang untuk para siswa agar mengulas informasi atau materi-materi perihal pembelajaran pada waktu itu. Pada metode pembelajaran ini seorang guru pada metode pembelajaran yang terakhir ini
seorang guru atau fasilitator memberikan waktu atau ruang agar para siswa dapat mengulas informasi perihal teori atau materi-materi pada pertemuan tersebut, sehingga ketika para siswa telah mengulas dan mendapatkan informasi perihal materi tersebut, seorang guru akan memberikan pertanyaan perihal materi tersebut tentang kuis-kuis. Ketika siswa telah mengulas informasi dan materi pada pertemuan tersebut, seorang guru atau fasilitator dituntut untuk membuat pertanyaan atau kuis yang dianggap seperti kompetisi pada metode pembelajaran kali ini, sehingga ketika metode pembelajaran tersebut dilaksanakan, seorang siswa dirasa aktif ketika menanggapi tanggapan atau jawaban yang telah diberikan oleh guru. Demikian pemaparan materi pada saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Halo, saya Desta Manavianti. Saya akan membahas tentang public speaking. McBurney dan Ernest mendefinisikan public speaking sebagai komunikasi gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang yang terlihat dan terdengar yang berasal dari pembicaraan itu yang berkenaan dengan ide dan gagasan. Unsur-unsur dalam public speaking itu ada 3. Yang pertama adalah pembicaraan. Pembicara dalam public speaking berperan sebagai sentral yang digambarkan dengan audiens itu akan memandang pembicara. Unsur yang kedua adalah pesan. Pesan yang disampaikan dalam public speaking itu harus mengalir, mulai dari pesan yang disampaikan oleh pembicara sampai ke penerima atau sampai ke audiens. Yang ketiga adalah audiens. Audiens dalam public speaking itu memiliki motif yang berbeda, mulai dari tujuan yang berbeda serta harapan yang berbeda. Sehingga penerimaan audiens yang satu dengan yang lainnya mungkin akan sedikit berbeda. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus dimiliki oleh public speaker yang baik. Yang pertama adalah pendekatan dan permulaan. Pendekatan dan permulaan ini sangat penting. Ketika seorang public speaker mulai dipersilakan untuk berbicara, maka ia harus berjalan menuju ke podium atau menuju ke panggung dengan percaya diri dan tegak. Hindari untuk menoleh atau bergumam sendiri. Yang selanjutnya adalah mengatasi kegugupan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sikap yang positif, percaya diri, berdiri tegak, dan tetap tenang, serta hindari untuk menyender di podium atau membungkuk saat duduk di kursi. Yang selanjutnya adalah membuat ketertarikan pendengar. Selanjutnya adalah menjaga ketetapan berbicara, kejernihan, dan volume suara. Seorang public speaker harus berbicara dengan tepat. Maksudnya adalah tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Hal ini berguna untuk memudahkan para pendengar atau audiens menerima ide Anda. Selanjutnya adalah mempercayai kemampuan. Seorang public speaker itu harus menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya tentang kemampuan berbicara di depan umum. Karena seorang public speaker itu harus mampu menguasai para pendengarnya. Faktor selanjutnya adalah memperbanyak perbendaharaan kata. Seorang public speaker apabila menguasai perbendaharaan kata yang banyak, itu akan memudahkan untuk kelancaran dan ketepatan saat berbicara. Selanjutnya adalah memberi tekanan dalam pembicaraan dan bersemangat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan eye contact kepada audiens, gerak tubuh, serta ekspresi wajah dan suara yang harus semangat. Selanjutnya adalah ketepatan waktu. Seorang public speaker itu harus berbicara dengan singkat, maksudnya adalah padat dan jelas, karena apabila bertele-tele itu akan tidak efisien. Faktor selanjutnya adalah memiliki kelancaran berbicara dan rasa humor. Nah, lancar berbicara ini merupakan salah satu bagian penting agar public speaking menjadi efisien. Selain itu, rasa humor atau memberikan humor itu sangat diperlukan dalam public speaking untuk mencairkan suasana. Selanjutnya adalah berbicara dengan menyenangkan. Seorang public speaker itu harus menghindari kata-kata yang dapat membuat audiens itu merasa tidak nyaman atau tidak enak. Sehingga seorang public speaker itu harus menggunakan bahasa atau kata yang sopan namun tetap menyenangkan untuk para audiens. Selanjutnya adalah berbicara dengan wajar.
Seorang public speaker yang baik itu tidak boleh bersikap berlebihan, sombong, dan menganggap dirinya yang paling penting dan paling mengetahui permasalahannya. Selanjutnya adalah menggerakkan tubuh secara alamiah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat yang mengikuti kata-kata Anda, sehingga dapat memberikan penekanan atas pengertian yang akan disampaikan tanpa mengurangi maknanya. Selanjutnya adalah memakai pakaian yang serasi. Penonton atau audiens atau pendengar itu akan menaruh respect kepada pembicara yang menggunakan pakaian yang serasi, mulai dari baju yang dipakai, sepatu, celana, atau rok, serta dasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menggunakan catatan kecil. Seorang public speaker itu diperbolehkan untuk menggunakan catatan kecil untuk memindahkan bagian pembicaraan ke bagian selanjutnya. Yang terakhir adalah penutupan dan pengakhiran. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesimpulan atas apa yang telah disampaikan dan berhenti sejenak. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada audiens dan para panitia mungkin yang telah menyelenggarakan. Selanjutnya adalah meninggalkan tempat dengan senyum yang manis.